Alhamdulillahillazi ja'alal mauta rahatun lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul bait, sahibul musibah, Bang Samir beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesabaran dan keikhlasan. Begitu pula yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita. Di antaranya hadir di hadapan kita Mamanda Ustaz Zaidi Zain, Akhina Fillah Ustaz Madani SPDI, Akhina Fillah Ustaz Mad Nasir. Begitu pula MC kita Ustaz Samsul, serta para orang tua, bapak-bapak hadirin jamaah takziah yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya serta rasa cinta saya kepada jamaah sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama kembali dapat hadir di kediaman sahibul bait untuk mendoakan kita punya saudari, kita punya anak, yaitu almarhumah Sarmila binti Bapak Samir, yang pada malam hari ini disampaikan 100 hari wafatnya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bacakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sampaikan pahalanya terkhusus kepada almarhumah yang pada malam hari ini didoakan dan disampaikan 100 hari wafatnya. Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian, kalau kita berbicara tentang kematian, kita tentunya sudah sama-sama maklum. Tapi kemudian permasalahannya, kenapa kok Allah menghidupkan kita, kemudian mematikan kita, dan kemudian nanti menghidupkan kita kembali? Kenapa demikian? Karena setiap Allah menjadikan sesuatu, di balik kejadian itu ada tujuannya, dan tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sesuatu itu sia-sia, kecuali di dalamnya ada tujuan dan ada hikmah di baliknya. Maka berkenaan dengan hal ini, mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Wallazi khalaqalakum min anfusikum. Sesungguhnya kamu sekalian diciptakan dari diri kamu, dan tujuan daripada Allah menghidupkan, mematikan, dan kemudian menghidupkan kembali jelas dikatakan oleh Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ini tujuan yang paling jelas, supaya nanti kita tahu, Pak, siapa di antara kita ini orang yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu. Kenapa begitu? Karena ketika kita hidup di alam dunia, nih kita semua, Pak, ngakunya kita ini kan orang baik-baik, benar? Nggak ada di antara kita yang mau dikatakan orang nggak baik. Bahkan kadang-kadang kita ngomong nih sambil nepuk dada, gua kan baik banget sama dia. Ada yang begitu? Ada? Banyak. Ada? Ada? Kagak malu kita ngomong begitu? Bahwa kita adalah orang yang baik. Sedangkan menurut penilaian manusia, terlebih lagi menurut penilaian Allah, belum tentu kita termasuk orang yang baik. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kematian, kehidupan, tujuannya supaya kita tahu kira-kira kita ini orang baik ataukah orang buruk. Kapan kita tahunya? Yang pertama, ketika malaikat pencabut nyawa datang. Di situ, Pak, kita baru tahu kira-kira kita ini orang baik atau orang buruk. Kalau malaikat itu datang dengan wajah yang indah, mengucapkan salam dengan lemah lembut, insya Allah kita termasuk orang yang baik. Tapi kalau malaikat datang, wajahnya menyeramkan, lebih serem daripada ondel-ondel,
ditambah lagi suaranya seperti geledek. Nah ini hati-hati dah kita. Dan pada saat itulah malaikat kemudian mencabut nyawa. Keadaannya beda-beda. Ada yang dicabut dengan lemah lembut. Dan pada saat itu mata orang yang sakaratil maut mengikuti kemana ruhnya dicabut oleh malaikat. Dia tersenyum disebabkan ketika dicabut nyawanya, dia lihat tempat kembalinya surga yang penuh dengan keindahan. Tapi sebaliknya, pas malaikat nyabutnya nih ngejek pak, ngejek nyabutnya. Ntar dicabut dimasukin lagi, dicabut dimasukin lagi. Kira-kira model kita kayak begitu mendelik kagak nih orang? Mendelik nggak? Mendelik. Kadang-kadang sampai ada yang memuruh mulutnya, keluar lidahnya, disebabkan menahan sakit yang sedemikian hebatnya. Baru kemudian dibetot dengan secara paksa, mirip seperti sutra yang ditaruh di duri-duri, digentak dengan secara paksa. Kira-kira tuh sutra jadi apa pak? Berantakan. Hah? Berantakan. Orang Betawi bilang amburadul. Amburadul semuanya. Dan begitulah keadaan orang yang ketika sakaratil mautnya dalam keadaan buruk. Inilah yang dinamakan husnul khotimah dan su'ul khotimah. Dan setelah itu dia baru tahu lagi nih, pada saat dia masuk ke dalam kubur, yang datang malaikat ke dalam kubur bukan Munkar Nakir duluan pak, tapi malaikat yang membangunkannya terlebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya dia menuliskan kebaikan dan keburukannya di dalam kubur. Baru kemudian datang malaikat Munkar dan Nakir. Bayangin, sekelas Sayyidina Umar Ibnul Khattab, ketika malaikat Munkar Nakir datang, ngetebak, ngeri. Kenapa? Menyeramkan nih malaikat. Itu sekelas Umar bin Khattab, yang setan aja takut sama dia pak. Nih Umar, kalau lagi jalan tempat begini pak, ada setan di situ, setan minggir dulu. Beda sama kita, kita jalan ke sono, setan ada nemenin. Benar? Ini begitu kan ya? Nah emang teman kita itu apa? Tapi Sayyidina Umar bin Khattab, kalau beliau jalan ada setan, setan minggir dulu pak. Lebih baik nyari tempat lain daripada ketemu dengan Umar bin Khattab. Kita pengen begitu pak? Pengen? Judulnya mah agak bisa romannya. Ini nih. Dan kemudian ketika Sayyidina Umar wafat, datang malaikat Munkar Nakir. Itu kata Sayyidina Umar, wahai malaikat, apakah engkau datang ketika menemui si mayit di dalam kubur, wajahmu seperti ini? Kata malaikat Munkar Nakir, iya Umar. Kalau begitu besok-besok jangan seperti ini wajahmu ketika menemui orang mukmin di dalam kubur. Semenjak saat itu pak, malaikat rupanya mendingan dikit. Mendingan dikit bagi seorang mukmin. Sedangkan buat orang yang munafik, yang kafir tetap sama pak. Dan inilah yang dikatakan malaikat yang akan menanyakan kita di dalam kubur. Kalau ditanyanya lemah lembut, hai Fulan bin Fulan, marabbuka, siapa Tuhanmu? Enak pak. Suaranya lemah. Ini enggak. Kalau buat orang yang nggak baik, pertanyaannya suaranya keras seperti geledek, nanyanya pun sambil bentak. Kira-kira kalau kita nih ditanya sambil bentak, enak pak? Kita lewat nih, ada punya tetangga yang malah gede sama kita, nanya, mana lo? Kira-kira jawab apa kagak pak? Jawab apa enggak? Lah model kita kan jereget. Benar? Ini kalau orang yang nanya, malaikat Munkar Nakir yang nanya, mau jereget bagaimana pak? Di situ baru kita tahu kita orang baik ataukah orang buruk. Bisa jawab apa enggak? Tergantung kita.
Maka disinilah yang dikatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan kematian dan kehidupan adalah untuk menguji kita orang baik ataukah orang buruk. Dan kemudian untuk mempersiapkan diri kita, Pak, supaya kita nih termasuk orang yang baik, Allah pesankan di dalam Al-Quran. Kata Allah, paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Itu pesan Allah. Allah bilang nih, pesenin nama kita, paman kana yarju liqa'a rabbih, siapa saja orangnya yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, falyamal amalan sholihan. Bekal yang pertama, beramallah amal yang baik, amal yang bagus, karena itu yang bakal nemenin kita di dalam kubur. Benar. Nih kita punya bini, ilok pas dikubur bini ngikut. Hah? Ustadz, bini saya 4, ada 1 yang mau ngikut, kagak, Pak. Benar. Begitu juga kita punya anak ada 10 umpamanya, kali 1 ada yang mau ngikut, kagak. Punya harta banyak, kali gitu ada yang nemenin tuh harta, enggak kan? Yang nemenin cuma amal soleh kita. Dia setia, Pak, hingga sampai datangnya hari kiamat. Cuma pertanyaannya, kira-kira amal soleh kita di banyak apa sedikit? Hah? Ada yang pede banget kan? Banyak, Ustaz. Lah umur tibang 60-70 pakai modelnya banyak. Benar. Umur umat dulu aja, Pak, yang 500 tahun sampai 1000 tahun ngomongnya masih sedikit. Lah kita nih yang umurnya cuma 50, 60, 70. Kalau udah lewat dari 70, buat sembahyang susah udah, Pak. Benar. Benar. Jangankan pakai sembahyang, ingat aja juga udah susah. Benar. Ini kalau kita terlalu pede, kita bilang amal saya udah banyak, Ustadz, kepedean lo. Benar. Terus ada yang ngomong lagi, kayaknya mah kagak cukup. Emang benar. Lalu bagaimana caranya? Udah minta aja rahmat Allah, supaya amal kita yang sedikit dihitung banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sayang banget sama kita, Pak. Maren nih Ramadan, kan di situ rahmat Allah terlimpah buat kita. Kira-kira Ramadan kemarin kita gunain apa kagak, Pak? Benar? Yakin? Ini apa kagak kompak sih? Mengapa Ustaz? Orang agak sama, gitu kan? Makanya rahmat Allah terlimpah buat kita. Ramadan diantaranya Allah kasih tuh limpahan rahmatnya. Sholat kita yang sedikit nilainya banyak, baca Quran kita yang sedikit dihitung banyak, amal soleh sedikit apapun dihitung banyak. Supaya apa? Nyusul amal kita dibandingkan dengan umur kita jauh lebih banyak. Di sini yang harus kita perhatikan. Jadi bekal untuk bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholihan, banyakin amal soleh. Lalu yang kedua apa? Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika menyembah Allah, jangan ada kemusyrikan. Jangan ada kemusyrikan. Apa sih itu musyrik? Percaya sama Allah iya, sama yang lain juga iya. Saya kasih contoh nih yang gampang, Pak. Dia sembahyang rajin banget, cuman sama cincinnya percaya banget juga. Ada yang model begitu tuh? Ada nggak? Gua kalau kagak pakai cincin ini rasa-rasanya mah kurang hoki. Ada yang begitu tuh? Ada. Tuh cincin habis digosokin tiap hari, dipakein parfum, padahal apa? Yang ngasih rezeki Allah. Hati-hati itu, nggak berasa sirik kita kepada Allah. Atau melihara apa umpamanya? Nih kalau melihara ini kayaknya hoki banget ini. Ada yang model gitu tuh? Ada? Jangan pakai ditunjuk orangnya, Pak. Ini saya ngasih tahu supaya apa? Ibadah kita diterima Allah. Sebab apa? Orang yang menyekutukan Allah terus dia ibadah kepada Allah, ibadahnya sia-sia, Pak.
sholat rajin, puasa getol, tapi dia menyekutukan Allah, kata Allah, minta sama dia. Minta sama yang disekutukan, silakan. Allah tidak pernah mau memberikan balasan dan pahala kepada orang yang menyekutukannya. Dan ini modal buat kita. Insya Allah kalau dua ini kita lakukan dengan baik, maka menghadap Allah dalam keadaan gembira, dalam keadaan sesuai dengan sabda Nabi, al maut rohatun lilmu. Mati itu adalah kesenangan buat orang beriman. Lagi masih hidup kan kita capek, Pak. Saya kasih contoh nih, kemarin puasa capek kagak? Puasa capek kagak? Tapi kalau kagak kompak lagi saya curiga banyak yang kagak puasa. Benar? Sembayang capek nggak? Kemudian kita berinfak haji umroh capek nggak? Capek. Berhentinya di mana? Pas mati. Panen kita, Pak. Makanya dikatakan al maut rohatun lilmu. Mati adalah kesenangan buat orang yang beriman. Cuma saya nanya nih, ada yang mau duluan? Kagak kan ya? Kagak. Kenapa? Kita mah masih berangan-angan panjang. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan berkahnya kepada kita semua, sehingga kita mampu taat dengan Allah sebaik-baiknya, dan ketika berjumpa dengan Allah dalam keadaan sukacita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga Bang Samir beserta keluarga senantiasa Allah berikan kesabaran dan keikhlasan, serta anak beliau yang telah dipanggil oleh Allah, kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirnya kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.